Assalamualaikum Bunda. Kali ini aku mau berbagi tentang perlengkapan ibu dan perlengkapan bayi baru lahir yang sudah aku siapkan. Ini merupakan pengalaman pertamaku dalam menyambut kehadiran buah hati. Semuanya aku beli di Shopee dengan memanfaatkan voucher gratis ongkir, voucher cashback, dan voucher diskon. Link pembelian sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan dicek Bunda. Kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu perlengkapan pakaian bayi. Aku pribadi juga sangat senang ketika melihat anak kecil berpakaian penuh warna karena memancarkan aura yang ceria. Sehingga aku menyiapkan pakaian bayi bermotif dan berwarna-warni dari merek Lipi untuk usia 0 sampai 3 bulan. Semua baju, celana, popok kain, kaos dalam, dan bedong dari merek Lipi ini berbahan lembut, adem, dan melar, sehingga menurutku nyaman untuk dikenakan bayi. Baju bayi baru lahir yang sudah aku siapkan, semuanya terdiri dari baju atasan full berkancing depan dan celana bawahan. Ada 3 pasang baju kutung celana pop seharga 75.000, 3 pasang baju pendek celana pop seharga 80.000, dan 3 pasang baju panjang celana panjang dengan harga 99.000. Rencananya, aku akan menggunakan popok kain tali di siang hari dan pospak di malam hari. Aku coba membeli dari merek Pampers tipe perekat untuk melihat apakah merek popok ini cocok dipakai bayiku atau harus mencari merek lain untuk meminimalkan potensi ruam. Sehingga aku membeli kemasan kecil isi 26 dengan harga 75.300. Dan aku juga menyiapkan sebanyak 12 popok kain tali. Aku beli dengan harga 37.500 untuk satu paket yang berisi 3 motif popok kain. Aku juga menyiapkan 3 baju atasan pendek polos seharga 35.200 yang bisa dipadu-padankan ketika mengenakan popok kain maupun celana motif. Selain itu, juga menyiapkan satu paket yang terdiri dari 4 kaos dalam ukuran 0 sampai 6 bulan dari merek Lipi dengan harga 44.300. Di sini, aku menyiapkan 8 bedong dari Lipi dengan ukuran 110 cm kali 90 cm. Satu paket berisi 3 kain bedong dengan harga 116.700. Bedong di sini berfungsi untuk memberi kehangatan dan kenyamanan bayi sehingga merasa dalam pelukan ataupun merasa seperti di dalam rahim ibunya. Jadi, aku tidak akan mengenakan bedong terlalu ketat dan lama pada bayiku. Rencananya, kurang lebih sampai 2 minggu dengan mempertimbangkan kenyamanan dan perkembangannya. Selanjutnya, bedong bisa dimanfaatkan untuk selimut bayi. Selanjutnya, aku juga menyiapkan total ada 5 topi tipe bulat, terdiri dari 3 topi merek Lipi dengan harga satuan 11.300, ada 2 topi merek Fluffy dengan harga satuan 14.600, dan 1 topi merek Mio dengan harga satuan 9.800. Sekarang, kita akan membandingkan ukuran ketiga topi dengan merek yang berbeda ini. Di sini bisa dilihat bahwa topi merek Fluffy lebih besar lingkar kepalanya, namun lebih pendek dibanding merek Lipi dan Mio. Aku juga menyiapkan 8 set sarung tangan dan kaki. 5 set dari Lipi dengan harga satuan 10.000, 2 set dari Fluffy dengan harga satuan 14.500, dan 1 set dari Mio dengan harga 8.500. Sekarang, kita akan coba membandingkan ukuran ketiga merek ini. Terlihat bahwa Lipi memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan merek Mio dan Fluffy. Selain itu, aku juga menyiapkan 2 kaos kaki merek I'm Cotton dengan harga satuan sebesar 14.500. Rencananya, aku akan kenakan ketika malam hari agar lebih hangat dibanding mengenakan sarung kaki. Nah, topi dan sarung tangan kaki kupilih warna polos agar bisa dipadu-padankan dengan pakaian bayi yang bermotif warna-warni.
Kemudian, aku menyiapkan satu kacamata jemur seharga 23.000 dari Sumimo berbahan kain katun sangat lembut dan bagian lingkar kepala belakang terdapat perekat. Kacamata ini akan aku kenakan saat berjemur di pagi hari agar melindungi mata bayi dari sinar matahari langsung. Kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu perlengkapan tidur bayi. Rencananya, aku tidur satu kasur dengan bayi. Jadi, aku memilih kasur bayi berbentuk matras empuk dan tipis. Aku menyiapkan set matras bayi seri alpaka biru dari Omilan seharga 142.390. Satu set ini kita akan mendapatkan satu bantal bayi, 2 guling bayi, dan satu matras bayi berbahan katun lembut dan adem. Sarung bantal dan guling ini juga bisa kita lepas, kita cuci, dan kita ganti. Selanjutnya, aku memutuskan untuk membeli bantal anti peyang Lovenas Plus dari Baby Move seharga 365.925. Pada bagian luar terbuat dari polyester. Klaimnya, bantal ini mampu menyerap keringat dan beradaptasi dengan suhu tubuh bayi, didesain untuk usia 0 hingga 12 bulan. Bantal ini memiliki anti-slip di bagian belakang sehingga aman digunakan sebagai alas tidur karena tidak mudah bergeser. Di sini aku juga menyiapkan kelambu atau kocong tarik dari Dialog Baby dengan harga 68.600. Aku memilih membeli kelambu yang terpisah atau tidak menyatu dengan set matras kasur bayi karena menurutku kelambu terpisah ini lebih fleksibel untuk digunakan, bisa dipakai ataupun disimpan sesuai kebutuhan. Untuk alas empol, aku menyiapkan Wonderpad bermotif balon udara mini dari Little Palmer House seharga 68.000. Wonderpad ini memiliki ukuran 90 cm x 70 cm. Kain bagian atas sangat lembut dan bagian bawah seperti lapisan lilin yang tahan air. Wonderpad ini sangat ringan dan mudah untuk dilipat sehingga bisa digunakan ataupun dibawa untuk perjalanan. Aku juga menyiapkan alas ompol dari BBB dengan ukuran 88 cm x 75 cm seharga 134.300. Alas ompol BBB ini lebih tebal jika dibandingkan dengan Wonderpad Palmer House. Terbuat dari katun jersey lembut dan katun flanel, cocok digunakan saat malam hari. Selanjutnya, aku juga menyediakan kain lurik untuk alas ompol bayi berukuran 80 cm x 55 cm dari Baby Oz seharga 88.900 yang berisi 6 kain lurik. Rencananya, kain lurik ini aku gunakan di atas perla ampol ketika menidurkan bayi. Kain lurik Baby Oz ini memiliki tekstur halus terbuat dari katun dengan garis berwarna-warni pastel. Kemudian, aku juga menyiapkan satu selimut topi. Aku pilih dari bahan kaos yang lembut berukuran 80 cm x 80 cm dari Yobo dengan harga 127.000. Seperti pakaian bayi, aku memilih selimut topi ini bermotif warna-warni agar mengeluarkan kesan yang ceria. Rencananya, selimut topi ini aku gunakan ketika pulang dari rumah sakit ataupun keluar untuk kontrol dokter dan imunisasi. Kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu perlengkapan mandi bayi. Aku menyiapkan satu perla basah berukuran 90 cm x 60 cm dari Sugar Baby seharga 73.900. Perla ini terbuat dari karat organik, tebal, empuk, dan lentur, serta sudah bebas BPA sehingga aman digunakan oleh bayi. Perla ini bisa digunakan bolak-balik, satu sisi biru polos dan satu sisi bermotif bintang. Rencananya, aku akan menggunakan perla ini untuk memandikan bayi selama tali pusar belum kering dan lepas. Jadi, bayi dimandikan dalam posisi tidur dan dilap pelan-pelan dengan washcloth yang diberi sabun dan air.
Aku menyediakan 2 waslap dari Geo Baby dengan harga satuan 14.500. Waslap ini terbuat dari bahan bambu fiber yang halus sehingga mudah menyerap sabun dan air, juga lembut ketika bersentuhan dengan kulit bayi kita. Di sini, aku juga menyiapkan baskom bayi berukuran 2,4 liter dari Cup seharga 36.000 untuk wadah air ketika memandikan bayi dalam keadaan tali pusar belum kering dan lepas. Selanjutnya, aku juga menyiapkan 3 washcloth dari Little Palmer House dengan harga satuan 12.000. Washcloth ini merupakan sapu tangan berukuran 25 cm x 25 cm terbuat dari bahan bambu halus. Sapu tangan ini akan kugunakan untuk mengelap gumah atau keringat bayi, atau bisa kufungsikan untuk membersihkan pipis atau BAB bayi dengan dibasahi air ketika area sensitif kulit bayi sedang mengalami ruam. Untuk sabun mandi bayi, aku memilih Sweet Salt Baby Bath Hair and Body 300 ml dengan harga 27.300. Aku memilih kemasan model pumping untuk memudahkan ketika mengambil sabun sampo dengan satu tangan saat memandikan bayi. Kemudian, aku juga menyiapkan sikat gigi, lidah, dan gusi berbentuk lubang 1 jari dari Little Baby dengan harga 28.000. Sikat ini terbuat dari bahan silikon, lentur, lembut, food grade, dan bebas BPA, serta dilengkapi dengan kotak penyimpanan agar tetap bersih dan higienis. Ketika tali pusar bayi sudah kering dan lepas dan diizinkan oleh dokter atau bidan untuk memandikan bayi di ember, aku menyiapkan 1 ember mandi dari IKEA seharga 156.900. Aku tidak memilih model lipat seperti yang ada di gambar, karena menurutku pribadi, bahan karet di bagian lipatnya lama-kelamaan akan lebih mudah menipis, sobek, ataupun bocor jika terkena air hangat mandi bayi dibandingkan model plastik biasa seperti ini. Ember ini juga berukuran besar dan akan lebih awet untuk digunakan. Ember ini memiliki karet anti-slip di bagian dalam dan bawah bak, sehingga aman dan tidak licin ketika kita gunakan untuk memandikan bayi di kamar mandi. Selanjutnya, aku juga menyiapkan jaring bak mandi seharga 48.902. Karena ini merupakan pengalaman pertamaku, aku memutuskan membeli jaring ini untuk membantuku menopang tubuh bayi ketika dimandikan. Jaring ini bisa diatur sesuai ukuran ember mandi bayi kita dengan cara menggulung bagian pengait seperti ini dan ditekan tepat pada tempat pengait ember kita. Kemudian aku menyediakan 2 handuk mandi bayi dari Little Palmer House untuk ganti ataupun jaga-jaga jika handuk yang satunya belum kering. Yang pertama ada handuk Totori bermotif dengan ukuran 110 cm x 60 cm dengan harga 77.900. Handuk ini berbahan katun dan ringan, terlihat mudah menyerap air dan cepat kering ketika dijemur. Handuk kedua berbahan katun bambu warna soft mint polos berukuran 120 cm x 60 cm dengan harga 72.300. Handuk bambu ini lebih tebal dibanding Totori, teksturnya lembut dan juga mudah menyerap air. Kita masuk ke kategori yang keempat, yaitu perlengkapan cuci pakaian bayi. Aku menyiapkan 1 ember cuci pakaian 23 liter dari Red House seharga 35.500. Ember ini terbuat dari bahan plastik yang tebal dan kuat. Selanjutnya, aku menggunakan deterjen cair dari Cousins Baby 700 ml seharga 18.800. Aku juga menyiapkan wadah botol deterjen cair kapasitas 1 liter dengan harga 12.000. Aku juga memiliki 2 ukuran jaring cuci baju bayi. Ketika pakaian bayi yang kecil-kecil dicuci menggunakan mesin cuci agar aman tidak terselip di dalam lubang-lubang bak mesin cuci. Aku beli seharga 3.000 hingga 6.000-an.
Di sini aku juga menyiapkan jemuran baju bayi lipat 30 stik dari klub seharga 47.000. Aku tertarik dengan jemuran ini karena berwarna putih. Untuk bahannya plastik dan cukup lentur. Semoga awet dan kuat untuk menjemur pakaian bayi yang kecil mungil. Kita masuk ke kategori yang kelima, yaitu perlengkapan menyusui bayi. Aku menyiapkan satu bantal menyusui seri alpaka biru dari Omilan seharga 103.650. Satu set mendapatkan satu bantal menyusui dan satu bantal lengan anti peyang. Sarung bantal ini terbuat dari katun yang lembut, adem dengan motif yang berbeda di baliknya. Di bagian belakang bantal menyusui terdapat resleting sehingga sarung bantal dapat dilepas, dicuci, ataupun diganti. Selain sebagai bantal menyusui, bantal ini juga dapat dimanfaatkan untuk penopang bayi tidur, sandaran bayi tengkurap, dan sandaran duduk bayi. Selanjutnya, aku menyiapkan satu apron menyusui dari Kadelmi seharga 80.000. Terbuat dari bahan spandek, halus, lentur, dan adem. Aku memilih apron ini karena berukuran besar dan melingkar menutupi seluruh arah, baik dari samping, depan, maupun belakang ketika kita menyusui bayi di hadapan orang lain. Di sini aku menyiapkan satu pompa ASI manual dari Rilbub seharga 39.900. Aku menyiapkan pompa manual karena aku seorang ibu rumah tangga yang rencananya akan menyusui langsung kepada bayiku. Dan pompa ini kupersiapkan jika ASI butuh dipompa dan disimpan agar payudara tidak membengkak. Selain itu, aku juga menyiapkan satu silikon breast pump dari Muimam seharga 114.000. Pompa silikon ini bekerja seperti alat vakum. Berdasarkan pengalaman dari bunda-bunda yang lainnya, silikon breast pump ini dibutuhkan ketika sedang menyusui bayi. Karena saat itu, ASI dari payudara yang satunya akan rembes, sehingga perlu penghisap dan penampung ASI ini. Selanjutnya, ASI yang sudah dipompa disimpan dalam kantong ASI. Aku menyiapkan satu box berisi 30 kantong ASI dengan kapasitas 120 ml dari Gapak Kolibri seharga 24.000. Kantong ASI ini memiliki zipper ganda dan indikator thermal untuk mengetahui suhu ASI. Indikator warna pink mengindikasikan ASI siap diminum bayi kita. Jangan lupa untuk menyiapkan spidol permanen untuk menulis tanggal dan waktu memerah ASI sebagai penanda tanggal kadaluarsa penyimpanan ASI layak konsumsi. Di sini, aku menyiapkan cup feeder dari Little Baby seharga 9.950. Rencananya, aku akan menggunakan cup feeder ini jika ASIku belum keluar setelah melahirkan. Padahal, bayi harus segera diberi ASI. Sehingga, cup feeder berbentuk gelas ini dapat kupakai pertama kali agar selanjutnya ketika aku sudah bisa menyusui bayiku secara langsung, bayi tidak mengalami bingung puting. Selain itu, aku juga menyiapkan botol dot ASI berbentuk lebar berkapasitas 125 ml untuk usia 0+ bulan dari Philips Avent dengan harga 92.070. Dot ini memiliki desain spiral yang fleksibel dan lembut. Untuk membersihkan botol bayi, aku menyiapkan satu set sikat sponge dari Hanibu seharga 24.000. Satu set terdiri dari satu sikat sedotan kecil, satu sikat sedotan panjang, satu sikat leher botol, satu sponge pembersih dot, satu sponge pembersih botol, satu sponge kombinasi sikat botol, dan satu ruang zipper untuk penyimpanan. Aku juga menyiapkan penjepit botol susu bayi dari IQ Baby seharga 23.055. Penjepit ini sudah bebas BPA, digunakan untuk menjepit botol, dot, dan perlengkapan bayi lainnya dari air hangat sterilisasi.
Selanjutnya, untuk mencuci botol atau perlengkapan aksesoris bayi lainnya, aku menggunakan sabun dari Slick Baby 150 ml seharga 13.900. Untuk mencegah ASI rembes yang bisa membuat bra kita basah, tidak nyaman, dan berpotensi menimbulkan jamur jika tidak segera ganti bra, jadi selama aku berkegiatan di rumah, aku berencana menggunakan breast milk cell dari Gabak Kolibri seharga 87.200. Breast milk cell atau penambung rembesan ASI ini dipakai tepat di dalam bra, sehingga ASI tidak terbuang percuma. Kita akan mendapatkan kotak untuk menyimpan breast milk cell ini sehingga tetap bersih dan higienis. Sedangkan untuk beraktivitas di luar rumah, aku menyiapkan juga satu box breast pad dari Pigeon berisi 72 dengan harga 58.900. Ini merupakan produk breast pad sekali pakai untuk menahan rembesan ASI. Terbuat dari bahan katun dan terdapat perekat di bagian sisi bra agar breast pad tidak bergeser ketika kita melakukan aktivitas. Selanjutnya, aku menyiapkan krim Lansino 10 ml seharga 76.320. Berdasarkan pengalaman dari bunda lainnya, krim ini dapat meredakan nyeri dan melindungi puting yang lecet ataupun luka. Di sini aku juga menyiapkan kompres payudara dari PKA berisi 2 kompres plus cover selimut dengan harga 81.500. Kompres ini dapat digunakan dalam 2 kondisi, yaitu kondisi hangat dan dingin. Kompres hangat dapat membuat nyaman payudara dan melancarkan ASI. Sedangkan kompres dingin membantu mengurangi rasa nyeri pada payudara akibat pembengkakan dan mastitis. Kompres ini memiliki desain menyesuaikan bentuk payudara kita sehingga nyaman untuk digunakan. Kita masuk ke kategori yang keenam, yaitu perlengkapan kesehatan dan kebersihan bayi. Sebagai seorang ibu, kita wajib menyediakan termometer agar bisa segera mengetahui ketika bayi mengalami demam. Mengutip dari Halodoc, suhu normal tubuh bayi berada dalam rentang 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Sehingga aku menyiapkan termometer digital dari Omron tipe MC343F seharga 89.000. Dalam kemasan ini, kita akan mendapatkan instruksi petunjuk manual, kartu garansi, satu termometer digital beserta baterai, dan tempat penyimpanan agar tetap steril. Termometer ini memiliki ujung yang lentur, sehingga memudahkan kita untuk mengukur suhu tubuh ketika bayi dalam keadaan rewel pun. Selanjutnya, aku menyiapkan satu set alat bantu minum obat cair dari BPET seharga 79.000. Satu set berisi satu pipet, satu alat obat suntik dot dengan ujung terbuat dari silikon lembut disertai penutup, satu sikat pembersih, dan kotak penyimpanan. Aku menyiapkan satu alat sedot ingus dari Pigeon seharga 77.900. Sudah dilengkapi dengan kotak penyimpanan agar tetap higienis. Alat ini bekerja dengan cara ujung tabung ditempelkan pada lubang hidung bayi. Kemudian, kita menghisap melalui ujung selang hisap, maka ingus dan lendir bayi akan terhisap masuk ke dalam botol. Di dalam botolnya didesain untuk mencegah aliran balik, sehingga hidung bayi lebih bersih dan lega. Selanjutnya, aku menyiapkan satu karkit dari KUB seharga 99.000. Satu kotak berisi satu klip pemotong kuku, satu gunting kuku, satu pinset pembersih hidung untuk mengambil upil bayi, satu pembersih telinga berujung silikon dengan lampu LED yang membuat kotoran di dalam telinga dapat terlihat sehingga memudahkan kita untuk membersihkannya, dan satu pengikir kuku bayi. Kita dapat menggunakan alat ini sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan keamanannya.
Dan jika dibutuhkan, aku juga sudah menyediakan 9 peniti bayi berukuran S dari Pigeon seharga Rp34.999. Di sini, aku menyiapkan satu sisir dari Lucky Baby seharga Rp59.000. Satu set terdiri dari satu sisir sikat halus untuk menyisir rambut bayi baru lahir dan satu sisir biasa untuk menyisir rambut bayi ketika usianya sudah lebih besar. Dan jika dibutuhkan untuk membantu membersihkan kotoran, aku juga sudah menyiapkan cotton bud small tips isi 100 dari Pigeon seharga Rp6.800. Tentunya, aku juga menyiapkan box penyimpanan seharga Rp20.999 agar cotton buds lebih mudah diambil dan lebih bersih. Aku juga menyiapkan cotton balls dari Medisoft seharga Rp8.190. Kapas bulat yang dibasahi air hangat ini nantinya akan kugunakan untuk membersihkan kotoran pada area sensitif bayi. Selanjutnya, aku menyiapkan kasa steril dari One Mat seharga Rp9.800. Kasa steril ini digunakan untuk lapisan penutup tali pusar bayi dan juga bisa difungsikan bersama air hangat untuk membersihkan sisa ASI yang menempel pada mulut bayi agar tidak menyebabkan infeksi jamur. Aku menyediakan satu box berisi 80 lembar tisu basah dari KUB seharga Rp26.000 untuk menyeka ataupun membersihkan apapun perlengkapan bayi jika dibutuhkan. Di sini aku juga menyediakan tisu kering dari Paseo Baby seharga Rp16.500 dan tentunya box wadah tisu kering yang dilengkapi penutup agar terhindar dari debu. Box tisu kering ini kubeli dengan harga Rp25.200. Selanjutnya, aku menyiapkan satu ring titer berbahan silikon lentur yang sudah ber-SNI dan bebas BPA dari Immundex seharga Rp25.800 sudah disertai dengan box penyimpanan agar tetap bersih dan higienis. Ring titer ini berfungsi untuk memberikan rangsangan oral untuk perkembangan gusi yang lebih baik pada bayi kita. Aku juga menyiapkan satu rattle stick ber-SNI dari Little Friends seharga Rp31.100. Rattle ini terbuat dari kain lembut berbentuk stick sehingga mudah digenggam. Dilengkapi bunyi jika dipencet untuk merangsang pendengaran bayi. Mengutip dari buku Mamiklopedia, untuk merangsang penglihatan di awal perkembangannya, maka disarankan memilih mainan bayi dengan warna hitam putih di masa usia 0 hingga 3 bulannya. Untuk menjaga kelembapan kulit bayi, aku menyiapkan baby oil 100 ml dari Swissal seharga Rp17.700. Aku sangat suka bau wangi baby oil Swissal ini. Harumnya sangat lembut dan segar bayi banget, tidak lengket, dan benar-benar melembabkan kulit. Baby oil ini juga bisa digunakan untuk minyak pijat sehabis mandi yang akan membuat bayi lebih rileks. Selanjutnya, aku juga menyediakan minyak telon 150 ml dari My Baby seharga Rp35.499. Aku memilih minyak ini karena klaimnya selain dapat meredakan perut kembung dan menghangatkan tubuh, juga mampu membantu melindungi bayi dari gigitan serangga atau nyamuk selama 12 jam. Cara pakainya dengan mengoleskan 5 hingga 10 tetes pada dada, perut, pinggang, dan telapak kaki. Menurutku pribadi, minyak telon ini memiliki wangi khas sereh yang melegakan. Sebagai pertolongan pertama, untuk meredakan demam atau panas bayi, aku menyiapkan Jesa Fever Drop 8 ml seharga Rp33.500.
Cara pakainya dengan mengoleskan pada bagian belakang telinga bayi, tengkuk bayi, dan di sepanjang tulang belakang bayi. Sedangkan untuk membantu meringankan hidung tersumbat dan melegakan pernafasan bayi, aku menyiapkan balsam transvolumin 10 gram seharga 45.787. Cara pakainya dengan mengoleskan pada dada, punggung, dan leher bayi. Selanjutnya, aku juga menyediakan VCO 250 ml dari Bi-Organik seharga 37.050. VCO ini memiliki banyak manfaat. Salah satu di antaranya untuk mengatasi gangguan kulit seperti ruam pada bayi dan stretch mark pada kulit ibu. Di sini aku juga menyiapkan hand sanitizer gel pembersih antiseptik untuk bayi dari Mama's Choice seharga 34.900. Rencananya aku akan menggunakannya sebelum menyentuh bayi ataupun perlengkapan bayiku. Kita masuk ke kategori yang ketujuh, yaitu perlengkapan ibu. Untuk menambah referensi, sebagai seorang ibu baru, aku membeli buku Mamiklopedia seharga 68.800. Buku ini ditulis oleh seorang dokter anak bernama Dr. Meta Hanindita. Terima kasih dokter sudah membuat buku panduan ini. Menurutku, buku ini bagus, menarik, dan tidak membosankan karena dipenuhi ilustrasi berwarna-warni. Dari sini kita bisa mendapatkan panduan yang praktis secara medis untuk merawat bayi pada tahun pertamanya. Berikut sekilas daftar isi dari buku ini. Selanjutnya, aku menyediakan korset instan yang dapat diatur keketatannya dari Mama's Choice seharga 149.000. Rencananya, aku akan menggunakan korset ini untuk mengurangi rasa nyeri punggung dan harapannya bisa membantu mengecilkan perut, pinggang, dan pinggul setelah melahirkan. Aku menyiapkan 2 sarung melahirkan berukuran 120 cm kali 100 cm dari Batik Kurnia dengan harga satuan sebesar 27.427. Rencananya sarung ini akan aku bawa ketika melahirkan nanti. Untuk pembalut bersalin, aku akan menggunakan pembalut Charm Night 35 cm seharga 18.500. Sebenarnya ada khusus pembalut bersalin dari Softtek Maternity namun tidak bersayap, sehingga menurutku pribadi aku lebih nyaman untuk memilih dan menggunakan pembalut bersayap agar tidak mudah bergeser dan bocor. Selanjutnya, selama masa nifas aku akan menggunakan pembalut Charm Cooling Fresh tipe sayap 26 cm seharga 23.000. Di sini aku juga menyiapkan krim stretch mark dari Mama's Choice seharga 96.900. Dan tidak lupa juga menyediakan 6 baju menyusui bermodel kancing depan atau resleting depan. Ini merupakan salah satu baju yang biasa kupakai dan sudah beresleting depan, berbahan katun rayon dan adem. Baju ini dari Rizky Rich harga 175.000. Kita masuk ke kategori yang ke-8, yaitu perlengkapan penyimpanan. Di sini, aku menyiapkan 2 set kotak organizer dari IKEA seharga 84.900 per satu set. Satu set ini terdiri dari 2 kotak besar berukuran 28 cm x 28 cm, 2 kotak ukuran sedang berukuran 28 cm x 14 cm, dan 2 kotak ukuran kecil 14 cm x 14 cm. Kotak-kotak ini kugunakan untuk menata pakaian bayi agar lebih mudah diambil dan tetap rapi. Dibandingkan pakaian bayi yang kecil-kecil ini, kutata dengan tumpukan lipatan ke atas seperti ini.
Sekian video tentang perlengkapan ibu dan bayi baru lahir yang sudah aku siapkan. Semua perlengkapan ini tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan selera dari masing-masing seorang ibu. Aku menerima masukan dan saran dari Bunda mengenai barang apa saja yang belum kupersiapkan sehingga belum ada dalam video ini. Bunda bisa menuliskannya dalam kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bunda.